Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku kelas 7 MTSN 12 Madiun. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka meskipun dengan cara daring karena kondisi yang memang menghendaki kita untuk melaksanakan pembelajaran ini secara daring, yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera pandemi COVID-19 ini dihilangkan dan kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum Bu Hari menyampaikan materi terkait dengan kegiatan Matsama ini, perkenalkan nama saya lengkapnya adalah Bu Hari Suprihatin. Kalian cukup memanggil saya dengan sebutan Bu Hari. Sampel bukan? Nah, pada pembelajaran sehari-hari saya menyampaikan materi tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi dalam kegiatan Matsama ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang karakter moderat dalam beragama dan berkebangsaan. Anak-anakku sekalian, sebenarnya apa sih arti karakter moderat dalam beragama dan berkebangsaan itu? Baiklah, kita pahami dulu tentang istilah-istilah yang ada pada materi itu sehingga kalian nanti bisa memahami, menyimpulkan, dan terakhir kalian bisa diharapkan untuk menerapkan ilmu yang kalian peroleh pada materi ini. Anak-anakku, karakter atau orang Jawa menyebutnya sebagai watak. Ini merupakan sifat batin, ya, sifat pikiran kita yang akan mempengaruhi perilaku kita, sikap kita, tutur kata kita dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian moderat. Moderat di sini mengandung arti bahwa merupakan cara pandang kita terhadap sesuatu yang tidak berlebihan, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam memandang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam beragama dan berkebangsaan. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh memandang agama kita atau agama lain itu terlalu berlebihan, terlalu baik, terlalu buruk, ya. Begitu juga dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kan kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas suku-suku bangsa. Kita nggak boleh juga memandang bahwa suku-suku lain itu terlalu baik, terlalu sempurna, atau sebaliknya. Nah, jadi dalam hal moderat di sini artinya bahwa kita tidak boleh memandang sesuatu apapun itu secara berlebihan, ya, secara berlebihan, karena sifat berlebihan ini tidak akan memberikan manfaat atau kebaikan baik bagi pelakunya ataupun kepada orang lain. Allah pun juga tidak menyukai sifat berlebihan ini, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 77 yang nantinya anak-anak bisa membaca dan mempelajarinya sehingga nanti bisa menyambung dengan materi yang disampaikan Bu Hari ini. Pada kesempatan ini Bu Hari membacakan bagaimana bunyi surat Al-Maidah ayat 77. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas
dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dan juga peringatan lain dari Allah bahwa Allah itu tidak menyukai sifat yang berlebih-lebihan adalah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan juga janganlah berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi dapat kita mengerti anak-anak bahwa dengan karakter atau watak yang moderat dalam beragama, dalam berkebangsaan, maka akan menghasilkan suatu kesetaraan. Ya, kesetaraan. Apa itu kesetaraan? Jadi kesetaraan adalah bahwa setiap pemeluk agama, setiap suku yang ada di Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang kehidupan yang ada di Indonesia, ya. Jadi tidak boleh diskriminasi, tidak boleh ada yang lebih meskipun itu mayoritas, ataupun tidak boleh yang kurang meskipun itu minoritas. Hak dan kewajibannya adalah sama di hadapan apapun ya yang ada di pemerintahan Indonesia ini, ya. Nah, dengan kesetaraan itu maka akan timbul kedamaian dan kenyamanan kita di dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia ini. Ya. Anak-anakku sekalian, mengapa karakter moderat dalam beragama dan berbangsa ini perlu kita miliki dan perlu kita kembangkan? Ini tidak lepas dari kenyataan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, ya. Jadi perbedaan itu hal yang wajar, tidak usah dipertentangkan, karena di balik perbedaan itu masih banyak persamaan yang bisa kita lakukan bersama-sama, ya. Jadi tidak usah dengan apa istilahnya kamu gak suka dengan adanya perbedaan, karena perbedaan itu memang harus ada, memang itu sudah sunatullah, sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengapa karakter moderat dalam beragama dan berkebangsaan ini juga perlu dimiliki dan perlu kita kembangkan? Yang kedua adalah karena keanekaragaman itu sudah fitrah, ya, sudah sifat asli dari masyarakat Indonesia. Jadi nggak mungkin kalau misalnya suku Jawa, suku Madura itu dihilangkan, nggak mungkin, karena adanya bangsa Indonesia itu karena adanya suku-suku bangsa itu. Juga di Indonesia itu juga banyak ragam agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi semuanya itu memang sudah ada sejak dulu, karena itu tidak perlu dipertentangkan, ya. Jadi keanekaragaman itu memang sudah fitrahnya bangsa Indonesia.
Kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Nilai-nilai yang ada di Pancasila mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah merupakan sifat asli bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Nah, karena itu marilah sifat-sifat atau karakter yang moderat, yang tidak berlebihan dalam membangga-banggakan agama ataupun suku, ini kita miliki, kita pupuk, kita kembangkan, sehingga harapannya bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang nyaman, damai, yang berkemajuan, ya, sebagaimana cita-cita yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45. Apa itu tujuan dari negara, nanti saya sampaikan. Berikutnya yang keempat adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Jadi Indonesia itu tidak lepas, sejak dulu memang masyarakatnya sudah memiliki berbagai macam keyakinan dan agama. Nah, karena itu hal ini nggak bisa kita hilangkan. Karena itu keberadaannya haruslah kita hormati, kita hargai. Biarkanlah mereka melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya. Tidak boleh ada yang mengganggu, baik yang Islam ataupun yang Kristen ataupun yang Katolik, Hindu atau Buddha. Mereka harus saling menghargai agar tercipta persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Satu hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kehidupan kita dalam berbangsa, yang bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki 4 komitmen, 4 kesepakatan, ya, yang perlu kita sepakati bersama di dalam hidup berbangsa, sehingga tercipta kedamaian yang ada di Indonesia itu. 4 komitmen itu adalah, yang pertama, bahwa kita semuanya, apapun dari agama kita, dari suku apapun kita, bahwa Pancasila harus diakui sebagai dasar negara kita Indonesia. Yang kedua adalah bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan undang-undang yang tertinggi yang menjadi dasar hukum, dasar undang-undang yang lainnya. Ya, ini harus juga disepakati oleh kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pun juga harus kita jaga bersama. Kita akui bersama bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, dan bangsa, namun satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, terakhir, komitmen yang terakhir adalah bahwa kita memang harus mengakui semuanya bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terdiri atas beraneka ragam agama, suku, dan bangsa, bahwa negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sampai sejauh ini bahwa tentang karakter moderat dalam beragama dan berbangsa yang sudah disampaikan Bu Hari, harapannya bisa kalian pahami, akhirnya bisa kamu komunikasikan baik dengan teman atau dengan saudara atau dengan keluarga, yang akhirnya kalian sendiri saya harapkan bisa menerapkan dalam kehidupan berbangsa, sehingga kalau kalian dan kita semua bisa memiliki karakter yang moderat di dalam beragama dan berbangsa, maka insya Allah tujuan dari
bangsa Indonesia, negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan tercapai. Apa itu tujuannya? Adalah, coba saya bacakan. Tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Insya Allah akan bisa kita tercapai. Nah, tentunya ini perlu mendapat dukungan dan partisipasi kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, jadi ini Bu Hari akan menarik kesimpulan. Nah, nanti silakan kalian pada akhir dari sesi ini merangkum. Tugasnya adalah merangkum dari apa yang sudah disampaikan Bu Hari, kemudian carilah kesimpulan dari materi yang disampaikan Bu Hari ini ya. Coba ini kita bersama-sama membuat kesimpulan ya, bahwa kesetaraan dalam beragama dan berbangsa itu akan tercapai apabila pertama, kita memiliki 4 komitmen dalam kehidupan berbangsa sebagaimana yang disampaikan Bu Hari tadi. Yang kedua adalah kita memiliki sifat yang tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam beragama dan berbangsa. Dalam arti kita harus memiliki sifat yang toleransi, menghargai dan menghormati keyakinan dan suku-suku lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengakui atas keberadaan dari pihak lain. Jadi meskipun minoritas itu harus juga diakui keberadaannya, jangan dihilang-hilangkan. Dan yang terakhir, kita menghormati dalam perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Sekali lagi, apapun perbedaan itu, termasuk hal perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar, nggak usah disikapi berlebihan dan juga jangan ditanggapi dengan cara kekerasan. Demikian anak-anak materi tentang karakter moderat dalam beragama dan berkebangsaan yang disampaikan Bu Hari, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Akhirnya saya akhiri, nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.